Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda, sahabat Insap yang terkasih dalam Kristus. Selamat pagi, berkah dalam. Pada hari ini kembali kita diteguhkan oleh sabda-sabda Tuhan melalui bacaan liturgi yang senantiasa menginspirasi seluruh perjalanan hidup kita pada hari ini. Kedua bacaan suci hari ini mengisahkan dua figur besar dalam kitab suci yang memiliki pengaruh besar, juga memiliki kedekatan khusus dengan Tuhan Yesus. Pertama, saya mencoba mengambil dan merefleksikan bacaan Injil. Dalam bacaan Injil dikisahkan tentang dialog atau komunikasi antara Petrus dan Yesus. Dalam kisah Injil ini, Petrus menanyakan soal Yohanes, soal masa depan, soal kematian Yohanes. Dia menanyakan bagaimana nanti masa depan dari Yohanes. Nah, inilah yang menarik yang boleh saya renungkan dari bacaan Injil hari ini. Memang dalam perikop ataupun kisah-kisah sebelumnya, Petrus dan Yohanes ini sepertinya memiliki kedekatan emosional yang kuat sebagai murid Yesus. Mereka sering dikisahkan bersama-sama dalam perjamuan malam terakhir. Petrus yang meminta Yohanes untuk bertanya ke Yesus, siapa orang yang menyerahkan dia. Ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, mereka berdua bersama Yakobus lah yang diajak oleh Yesus. Di Taman Getsemani juga demikian. Lari menghampiri kubur kosong juga demikian. Jadi sebetulnya tidak mengherankan dan tidak bernada negatif ketika Petrus menanyakan soal masa depan Yohanes. Karena wajar Petrus memiliki kedekatan. Saya merefleksikan itu sebagai bentuk kepedulian. Tapi yang menarik juga adalah bagaimana jawaban yang diberikan Yesus kepada Petrus. Petrus bertanya, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Apa yang terjadi nanti dengan Yohanes? Lalu Yesus menjawab Petrus demikian, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Memang dalam perikop lain juga Yesus sepertinya cukup keras ya. Karena seringkali pertanyaan-pertanyaan Petrus ini kadang tidak perlu untuk dijawab gitu oleh Yesus. Sehingga itu sampai Yesus mengatakan itu bukan urusanmu. Nah, kemudian lebih lanjut dari pernyataan ini sebenarnya berupa teguran yang sangat halus dari Yesus kepada Petrus dan juga kepada kita semua sebagai murid. Yesus hanya menginginkan dan menghendaki kita ketika kita sudah memilih untuk menjadi pengikut Yesus, untuk menjadi seorang Kristiani, untuk menjadi seorang yang beriman kepadanya. Yesus hanya meminta supaya kita fokus mengimani Dia dan mengikuti Dia serta melaksanakan kehendaknya. Ketika saya kaitkan dengan apa yang diutarakan oleh Petrus, ini mengindikasikan bahwa bagaimana awal kita mengikuti Yesus, kita sudah berpikir apa yang saya dapatkan nanti. Bagaimana kehidupan saya kemudian, apa jaminannya. Nah, inilah yang mau diluruskan, yang mau diteguhkan oleh Yesus melalui inspirasi bacaan Injil ini. Dia hanya menghendaki, jangan berpikir apa yang kau dapatkan ketika mengikuti aku. Intinya adalah engkau, Anda dan saya hanya fokus bahwa saya orang yang percaya, saya siap mengikuti Yesus apapun konsekuensinya,
tanpa banyak perhitungan untung dan rugi. Figur inilah yang tampil dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, yakni Rasul Paulus. Rasul Paulus seperti yang dikisahkan dalam teks sebelumnya dalam Kisah Para Rasul merupakan orang yang mengalami transformasi hidup yang luar biasa dari seorang penganiaya lalu menjadi orang yang sangat radikal mencintai dan mengabarkan kabar baik kerajaan Allah. Inilah contoh yang dimaksudkan Yesus dalam refleksi saya dari bacaan Injil, yakni bagaimana engkau fokus mengikuti saya dan memberitakan kerajaan Allah tanpa banyak perhitungan untung dan rugi. Dalam Kisah Para Rasul, Santo Paulus menunjukkan itu. Meskipun awalnya ia ditentang oleh bangsanya sendiri, kaum-kaum Yahudi, karena dituduh melecehkan budaya bangsanya. Namun toh ia berusaha keras untuk menunjukkan kebenaran yang datang sendiri dari Yesus. Dan hal itulah yang ia wartakan. Inilah contoh pemuritan sejati yang hendaknya kita teladani sebagai orang Kristiani. Menjadi seorang pewarta bukan semata-mata tugas para religius, para imam, para suster. Namun ketika kita semua dibaptis, disatukan dalam gereja, kita memiliki panggilan yang sama. Mengikuti Yesus dan mewartakan kabar gembira kepada orang-orang yang membutuhkannya. Itulah yang dikehendaki Yesus. Tidak ada perhitungan. Kita siap menerima apapun resikonya. Itulah wujud dan bukti iman kita akan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sahabat Insaf, demikian inspirasi yang boleh saya refleksikan dari bacaan-bacaan suci pada hari ini. Kiranya semakin meneguhkan kita untuk semakin percaya, yakin bahwa kita semua dipanggil sebagai murid Yesus karena kita diberi tanggung jawab yang sama untuk mewartakan kerajaan Allah. Terima kasih. Salam sehat untuk Anda semua. Tuhan memberkati.